Salam seger waras, bertemu kembali dengan Cak Gambles. Punya berapa material, ada loading coil, yang loading coil buatan sendiri untuk bereksperimen. Ini Cak Gambles nggak tahu mau bikin apa, kayaknya kali ini Cak Gambles mau eksperimen antena vertikal. Banyak teman-teman yang cerita bahwa aku nggak bisa mancar di 80 meter, lahanku tidak cukup. Nah, Cak Gambles mencari solusinya. Ini ada loading coil dan Cak Gambles punya joran pancing. Ini adalah joran pancing, panjangnya 10 meter. Kalau diulur itu panjangnya 10 meter. Ya, ini orang-orang bilang ini namanya joran pancing tegek. Tuh, oke. Dan Cak Gambles sudah mempersiapkan. Ini adalah pangkon yang kita bikin pangkon dari plat plat besi aja dan siku, sudah dilengkapi dengan bracket nanti untuk pemegang joran pancing. Oke, jangan kemana-mana, kita lanjut Cak Gambles ngoprek antena. Oke, sebelum mulai kita ukur dulu kabel-kabel untuk antena. Sebagai persiapan ini ada kabel NYA, nggak tahu berapa, 2,5 mm. Oke, kita ukur dulu berapa meter masing-masing dan mana nanti yang kita pilih yang akan kita gunakan. Oke kawan-kawan, ini sekarang sudah dimasukkan. Jadi Cak Gambles tadi pilih kabel, ternyata kabelnya ada kabel yang panjangnya 10 meter NYA 1,5 mili. Ini kita masukkan ke dalam joran pancing ya. Setelah itu kabel ini kita tekuk dan kita isolasi supaya tidak melorot. Oke kawan-kawan, ini sudah kita isolasi, kita tekuk kira-kira 1 cm dan kita isolasi supaya tidak melorot. Oke, dengan demikian sudah. Sekarang langkah berikutnya adalah memasang ke bracket. Ini bracketnya udah siap, bracketnya tapi belum dikencengin. Konektor ke antena vertikal kita udah selesai. Ini bentuknya, ini untuk konektor ke PL, ini untuk tapping yang ke apa namanya ke coilnya. Oke, kita mulai pasang. Kita coba pasang di antena kita. Ini adalah antena vertikal yang Cak Gambles pasang, kurang lebih panjangnya 9 meter, memakai joran pancing, kelihatan ya. Oke, kita lihat nanti hasilnya. Vertikal untuk 80 dan 40 meter. Oke teman-teman, sebelum kita mulai kita lihat skema yang kita pakai. Di sini ada dua alternatif skema. Satu dengan tipe L ground dan satu lagi dengan loading coil ya. Keduanya ini nanti saya pilih salah satu yang kami coba. Saya cenderung menggunakan rangkaian yang pertama LC, bukan LC tapi L ground ya, karena ini saya anggap paling aman terhadap gangguan petir atau statik, karena dia langsung dikebumikan sehingga aman untuk radio kita. Oke, kita lihat detail skemanya seperti apa. Kita dekatkan.
Nah, di sini ada 2 tapping, tapping bawah dan tapping atas. Tapping bawah itu adalah untuk penyesuaian impedance, untuk, koax, itu pertama kali yang di-tune, sedangkan tapping yang di atas itu untuk, tapping untuk kepanjangan antena. Jadi yang kita lakukan tapping di bawah dan di situ ada counterpoise. Di titik tengah counterpoise itu kita langsung kebumikan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terhadap, listrik statis atau petir gitu. Jadi harus pakai counterpoise karena counterpoise menambah radiasi pemancar yang lebih bagus. Nah, sedangkan tipe kedua ini hanya menggunakan satu tapping di bawah, langsung untuk menyesuaikan, panjang antena. Cuma di sini, maksud saya adalah, ini adalah paling mudah, tuning paling mudah karena cuma satu tapping, tapi di sini rawan sekali dengan petir karena, bila disambar petir langsung masuk ke radio kita gitu, tidak langsung ke bumi gitu, karena di sini tidak ada grounding-nya, cuma ada counterpoise saja gitu teman-teman. Jadi harus hati-hati dengan tipe ini. Oh ya teman-teman, kalau udah jadi, sebetulnya antena ini multiband ya. Jadi Anda tinggal tapping cari, apa itu, kalau Anda mau pindah ke 40 meter atau berapapun juga tinggal tapping di sini aja. Ya, disesuaikan tappingnya ini, dicari frekuensi SWR yang terendah, yaitu gitu. Tetapi ada batasan atau yang hasil eksperimen saya, sebaiknya Anda memotong kabel untuk antena itu adalah kelipatan seperempat ya, seperempat lambda, 3/4 lambda, atau 7/8. Karena seperempat lambda itu tanpa dikasih apa-apa, antena vertikal dengan counterpoise itu udah 50 ohm pada fit point-nya gitu loh. Tinggal penyesuaian panjang antena dengan tapping ini. Oke, itu aja. Jadi antena ini bisa difungsikan juga untuk frekuensi lain selain 80 meter. Rupanya ada pertanyaan dari kawan-kawan, Pak, itu berapa diameter loading coil? Oke, kita ukur aja diameter loading coil. Saya sekarang menggunakan loading coil, porcelain loading coil ini 5,5 cm ya, diameter 5,5 cm ya. Ya ini karena untuk eksperimen, biar mudah saya menggunakan loading coil ini, tapi nanti kenyataannya saya akan menggunakan pralon yang dengan ukuran yang sama, dengan diameter kawat yang sama, akan saya lilit. Tentu hasilnya tidak akan jauh berbeda. Nah, ada satu hal lagi yang perlu saya jelaskan pada kawan-kawan, itu di sini untuk 80 meter harus menggunakan grounding ya, radial. Saya ada kabel, ini pakai kabel sak nemunya, dan ini kabel ini saya untel saya belit-belit, dan saya lempar ke sebelah itu, saya lempar gitu aja. Ini panjang kabelnya udah saya ukur kemarin itu sekitar sekitar 10 meter ya, 10 meter. Tapi kalau nantinya dipasang yang benar ya jangan diuntel-untel, jangan dibelut-belut gini gitu. Sebaiknya dibentang aja gitu, radial ini ya. Kawan-kawan, ini sudah saya pasang antena vertikal untuk 80 meter. Kondisinya adalah sebagai berikut. Ini ada loading coil ya. Ada loading coil. Dan di sini saya gunakan tapping yang kemarin saya buat, yaitu pada posisi 5 berapa? 1 2 3 4 lilit dari bawah ya. Coax, dan saya menggunakan alat untuk tes yaitu nano VNA. Ini udah terlihat untuk di 80 meter itu dapat SWR 1,1 di frekuensi 3790
jadi cukup bagus dengan menggunakan loading coil, bis loading coil. Kita bisa mendapatkan SWR yang cukup bagus. Antena cukup menggunakan joran pancing yang murah. Kita lengkapi dengan loading coil. Ini loading coilnya memang kebetulan saya dapat porselen ya. Cara tune-nya juga gampang. Karena untuk eksperimen saya gunakan loading coil dari porselen karena memang ada. Jadi alangkah awal adalah tapping ini dulu untuk mencari impedansi coax ya, 50 ohm berapa, cari SWR yang paling rendah. Setelah itu baru dikejar dari atas. Ini yang tapping atas ini untuk menyesuaikan frekuensi berapa yang akan kita bekerja, pada frekuensi berapa kita akan bekerja. Sekarang waktunya mencoba. Ini udah saya pasang dengan coax XG8. Kita coba untuk kontak teman-teman. Oke, kalau gitu saya jelaskan lagi. Ini loading coilnya jumlahnya adalah 30 lilitan ya, 30 lilitan. Terus diameter loading coil ini tadi seperti yang sudah saya ukur adalah 5,5 cm diameternya. Tapping di bawah itu adalah 5 lilit ya, untuk coax itu adalah 5 lilit dari bawah. Terus tapping di atas itu ternyata 30 dikurangi 5 lilit jadi 25. Tapi ini tergantung 25 ini 25 lilit ini tergantung panjang antena yang dipakai gitu. Ini sementara saya pakai panjang antena sekitar 8,5 meter ya, 8,5 meter karena joran pancing saya ternyata cuma 9 meter. Karena yang harusnya 10 tapi yang di paling atas saya buang karena tidak bisa dimasukin kabel, sehingga 9 meter. Sedangkan kabel antenanya ini yang saya masukkan ini itu panjangnya sekitar 8,5 meter ya. Jadi tergantung, ini hasil tab di sini itu tergantung panjang antena. Prinsipnya ini adalah 1/4 lambda. Oke, itu kita dapatkan SWR yang cukup bagus di frekuensi 3790 itu 1,2 ya. Nanti kalau biasanya ini broadband ya, bisa juga digeser nanti kalau frekuensi berapa ya tinggal ngecas ininya gitu. Jadi awalnya adalah cara tuningnya adalah cari dulu SWR terendah di tab paling bawah untuk penyesuaian impedansi coax. Setelah itu baru yang di atas. Oke. Untuk 80 meter jangan lupa pakai counterpoise yang panjangnya kira-kira seperempat lambda dari frekuensi kerja Anda plus 5%. Ya, memang harus lebih panjang 5%. Counterpoise ini sangat berguna untuk membantu pancaran Anda, untuk membantu radiasi pancaran Anda lebih bagus. Maka sebaiknya counterpoise ini memakai lebih dari satu kalau bisa. Oke? Oke dong.